Selamat datang di channel Belajar YouTube bersama Ben Tolang. Teman-teman semua, seperti yang kita ketahui, YouTube kini memanjakan banyak konten kreator. Dengan kehadiran fitur-fitur terbaru dan persyaratan monetisasi yang disederhanakan, dulunya itu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang atau 10 juta view, kini berubah total menjadi hanya 500 subscriber dan 3000 view, 3000 jam tayang atau 3 juta view di video short. Tetapi yang harus kita pikirkan adalah dampak positif dan juga negatifnya. Ketika YouTube menawarkan kepada kita berbagai kemudahan yang ada, yang terjadi adalah semakin banyak konten kreator di dunia YouTube. Makin banyak orang yang akan menjadi seorang konten kreator. Hal ini akan menyebabkan terjadinya persaingan. Jadi, kalau semakin banyak persaingan, sudah pasti ada yang di bawah, ada juga yang di atas. Tergantung video atau channel mana yang lebih banyak direkomendasikan. Teman-teman, YouTube mengambil momen ini. Untuk apa? Karena kalau semakin banyak orang yang tertarik dan bergabung dengan YouTube, maka YouTube akan melancarkan bisnisnya, yaitu memperbanyak iklan-iklan di berbagai video yang ada di channel kita. Maka yang terjadi adalah channel-channel yang direkomendasikanlah yang akan berkembang dengan baik, sementara channel-channel lain yang tidak direkomendasikan akan tetap jalan-jalan di tempat, bahkan mengalami kemunduran. Hal ini akan menyebabkan banyak konten kreator yang stres. Ini sudah pasti. Karena dipikir bahwa YouTube mempermudah, lalu semua penonton alami masuk dan bergabung, dan ketika rekomendasi tidak jalan dan channelnya jalan-jalan di tempat atau mengalami kemunduran, maka yang tidak kuat mental akan mundur. Lalu bagaimana kita menyikapi hal ini? Apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi agar hal-hal yang negatif tadi itu tidak kita alami? Teman-teman, yang mau saya kasih tahu ke teman-teman ini adalah hal yang sangat penting. Jadi dengar baik-baik, perbesar volumenya. Dan kalau memang sekali belum paham, putar lagi 2 kali, 3 kali, sampai benar-benar paham. Oke, untuk menghadapi persaingan, yang harus kita lakukan adalah kita pakai sistem kekuatan penuh. Maksudnya bagaimana kekuatan penuh? Wow. Maksudnya begini teman-teman. Kalau teman-teman ingin memberikan edukasi di channel YouTube-nya, di konten-kontennya itu, maka lakukan dengan sungguh-sungguh, jangan dengan setengah hati. Sehingga banyak orang yang tertarik dengan edukasi yang disampaikan dan klik videonya serta menontonnya sampai akhir. Karena kalau mereka hanya singgah sebentar lalu pergi meninggalkan teman-teman untuk selamanya, saya sudah kasih wanti-wanti dari awal bahwa akan banyak channel yang kreatornya itu mundur. Sekarang saja sudah banyak. Jadi teman-teman, kalau mau kasih edukasi, kasih dengan sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Yang kedua, kalau teman-teman punya konten itu yang berniat untuk menghibur orang, maka lakukan juga dengan sungguh-sungguh. Lakukan dengan sungguh-sungguh teman-teman. Kenapa? Karena kalau orang terhibur, maka orang akan
semakin banyak menonton video-videonya. Dari video yang satu pindah lagi ke video yang lain. Begitu seterusnya. Nah, ini hal-hal yang menurut saya sangat penting. Karena, kenapa saya bilang begini teman-teman? Coba teman-teman amati channel masing-masing. Berlakulah sebagai penonton alami. Kira-kira teman-teman puas tidak dengan video yang ditayangkan, edukasi yang disampaikan, hiburan yang disampaikan? Puas tidak? Kalau teman-teman belum puas, artinya channel teman-teman, khususnya video yang ditonton tadi, itu harus diperbaiki, disempurnakan. Ya, meskipun manusia tidak ada yang sempurna, tetapi minimal kita berusaha. Supaya apa teman-teman? Supaya video kita itu banyak yang minat dan menontonnya dari awal, pertengahan, hingga akhir. Jadi, teman-teman harus lakukan ini. Yang kedua, konsisten. Kadang sulit, iya teman-teman, tetapi diusahakan. Konsisten, diusahakan. Sesulit apapun itu, diusahakan teman-teman semua. Karena kalau kita tidak usahakan, maka kita akan mengambil jalan pintas untuk mundur. Sehari sudah mulai malas, masuk hari berikut, malas lagi. Dan akhirnya kita hanya mampu menjadi penonton alami. Jadi konsisten ini sangat penting. Konsisten dalam hal mengupload video. Berilah jadwal yang pas, jam berapa saya harus mengupload video. Kemudian disetting memang kalau bisa tinggal dipublish. Sederhana teman-teman. Kemudian yang berikut. Selain konsisten, ini pun sangat penting. Karena channel baru biasanya belum berkembang, karena belum diketahui, maka kita harus bisa mengunjungi teman-teman sesama YouTuber pemula. Belajar dari banyak kreator. Channel besar saja mengunjungi channel-channel yang kecil. Apalagi sesama pemula, kita harus saling mengunjungi. Ini sangat penting untuk tumbuh kembang channel kita, agar di saat peraturan YouTube yang sudah semakin dipermudah untuk memenuhi syarat monetisasi ini, ya kita bisa sambut dengan baik, dengan cepat dan tepat. Sehingga kita tidak lagi dirugikan oleh YouTube ya, soal waktu, soal tenaga, soal pengetahuan, soal kuota kalau mau upload ya, tetapi kita memiliki hubungan yang saling menguntungkan. YouTube menyediakan ya, tempat kepada kita untuk bisa berkarya dan berekspresi di sana, tetapi kita tidak berekspresi dengan beban, tetapi kita berekspresi dengan bisa menghasilkan sesuatu dari YouTube. Nah, akhirnya teman-teman semua, semoga penjelasan singkat ini bisa dipahami dengan baik dan dilaksanakan di channel YouTube-nya, agar channel YouTube kita itu bisa berkembang dari waktu ke waktu. Sekali lagi, tetap semangat untuk teman-teman yang sudah lolos monetisasi, dan yang belum, kita tetap berjuang teman-teman. Tetap berjuang. Karena kalau kita tidak berjuang, jangan bermimpi tentang keberhasilan, kesuksesan. Akhirnya sekali lagi, semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Kita jumpa lagi di postingan selanjutnya. Maju terus, YouTuber Indonesia. Bye-bye.